Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara. Menurut saya, kebijakan yang akan saya ajukan kepada Menteri Keuangan terkait pengentasan masalah COVID-19 di Indonesia adalah expansionary fiscal policy. Mengapa saya memilih kebijakan ini? Menurut saya, kebijakan ini dinilai cocok untuk mengentaskan masalah resesi ekonomi. Indonesia sendiri mengalami masalah resesi ekonomi karena adanya penyebaran COVID-19. Berikut ini akan saya paparkan mengapa saya memilih kebijakan ini melalui kurva mengenai expansionary fiscal policy. Sebelum masuk ke kurva expansionary fiscal policy, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy yaitu menaikkan belanja negara atau menurunkan pajak. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relocate anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jelasin apa itu expansionary fiscal policy lewat kurva. Yang pertama gambar dulu ya yang pasti. Di sini ada real GDP. Di sini ada price level. Nah, di sini ada long run aggregate supply. Di sini ada short run aggregate supply. Nah, di sini ada nol atau nol. Di sini equilibrium nol. Nah, gimana cara biar kurva ini nih bergerak ke sini? Karena kalau dalam di sini ini disebut kondisi resesi. Nah, yang pertama itu ada menurunkan pajak. Yang kedua, government expenditure ditambah. Nah, kalau udah di sini bakalan ada increase tax. Ini nih berakibat masyarakat itu mempunyai uang lebih karena pajak yang seharusnya mereka bayar itu jadi nggak mereka bayar atau pembayaran pajaknya itu jadi berkurang. Nah, kalau misalnya ini berarti kan masyarakat itu punya uang. Jadi mereka bisa belanja. Nah, jadi kurvanya bakalan geser ke kanan, pindah ke sini. Ini equilibriumnya juga bergerak, jadi S1. Sini kan. Jadi ini juga bergerak L1. Nah, kalau udah berarti di sini bakalan ada multiplier effect. Multiplier effect. Ini gunanya ngembaliin kondisi ekonomi semula. Atau kata lain, kondisi ekonominya stabil. Jadi kalau misalnya titik ekonomi ini udah ada di sini, ekonomi itu dikatakan stabil. Nah,
Untuk Indonesia sendiri, makanya saya merekomendasikan kebijakan ini karena kebijakan ini memperbaiki kondisi Indonesia yang berasal dari kondisi resesi di sini menuju kondisi yang ekonomi stabil. Kondisi Indonesia ini resesi diakibatkan karena adanya COVID-19. Ini nyebabin semua orang harus belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pendekatan teknokratis, ekonomis, dan pendekatan politis akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan expansionary fiscal policy. Setiap kebijakan akan menghasilkan sebuah dampak. Nah, dampak ini ada yang menjadi dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk pendekatan teknokratis ekonomis menghasilkan kebijakan untuk jangka panjang, sedangkan untuk pendekatan politis menghasilkan dampak jangka pendek. Untuk pendekatan jangka panjang atau pendekatan teknokratis ekonomis, yang pertama adalah menstabilkan kondisi ekonomi yang diakibatkan dari adanya penyebaran COVID-19. Yang kedua, mengatasi resesi ekonomi yang berakibat pada krisis ekonomi global. Setiap negara pasti akan mengalami krisis ekonomi. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang harus terhenti akibat adanya penyebaran COVID-19, seperti kegiatan bekerja bagi karyawan atau usia-usia produktif. Yang kedua, pendekatan politis atau pendekatan jangka pendek. Yang pertama, COVID-19 dapat ditangani melalui banyaknya anggaran, khususnya untuk kesehatan, seperti pengadaan APD, pengadaan alat untuk mendeteksi pasien COVID-19. Yang kedua, memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dari adanya relokasi anggaran. Contoh dari pemastian kebutuhan rakyat seperti pemberian bantuan langsung tunai, pembagian sembako secara berkala, lalu adanya tunjangan dari hasil donasi-donasi yang dilakukan para relawan atau dermawan yang ada di Indonesia. Dari banyaknya rekomendasi terkait kebijakan fiskal yang akan diambil oleh pemerintah, meskipun pemerintah akan mengambil kebijakan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan sangat perlu ditingkatkan, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 sekarang ini, karena kerjasama semua lapisan dari seluruh unsur negara dapat mengalahkan pandemi ini jika semua orang bersatu untuk memerangi COVID-19. Oleh karena itu, taatlah pada peraturan untuk menghentikan COVID-19 di Indonesia, agar kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Oh iya, di sini saya cuma ingin mengingatkan kembali untuk selalu jaga kebersihan, seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Terus kalau misalnya kita keluar dari rumah selalu gunakan masker, tapi usahain di rumah aja ya, dan kita harus ikutin anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja supaya pandemi ini bisa berlalu, jadi kita bisa kuliah offline lagi, nggak kuliah online lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.